TP-nya belum. Selamat siang semuanya. Ya. Jadi saya akan melaksanakan mikro teaching saya dengan diagnosa sebagai berikut. Jadi di sini siswa memiliki afektif, memiliki sikap antusias dan semangat dalam belajar ekonomi. Terus siswa juga sudah mempelajari mengenai pertumbuhan ekonomi di suatu negara, karena saya itu terbagi dengan dua kali dengan teman kelompok saya yang lain. Jadi ini ibaratnya sambungan yang part 2. Terus siswa mampu mengulangi konsep pertumbuhan ekonomi negara. Nah, karena sudah dipelajari sebelumnya, jadi diasumsikan di sini siswa sudah bisa mengulangi konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke teman-teman, mohon bantuannya. Ya, tetap semangat. Kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Duh, suaranya kayak kurang semangat. Sekali lagi. Siang semuanya. Iya, kayaknya ini karena udah jam terakhir. Tadi juga udah banyak belajar ya sebelum-sebelumnya ya. Ya, pasti udah capek ya. Tapi oh iya. Ya, tetap semangat ya di les terakhir ini, karena setelah ini kita akan pulang. Oke, kita akan belajar, tapi sebelumnya Bapak akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, jadi ada yang tahu minggu lalu kita sudah belajar sampai di mana? Yang tahu angkat tangan. Aku tidur, Pak. Ya. Datang, Pak. Kan libur minggu lalu, Pak. Enggak, itu yang kita belajar tentang pertumbuhan Ekonomi. pertumbuhan apa? Pertumbuhan Ekonomi dong, kan ini bukan. Tadi ada jawab pertumbuhan badan, kan itu dipelajari di biologi. Nah, sekarang mempelajari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar, jadi Bapak mau review dulu sedikit mengenai definisi aja nih. Ada yang tahu definisi dari pertumbuhan ekonomi itu apa? Ekonomi yang meningkat, Pak. Ya, paling silakan. Ekonomi yang meningkat. Ekonomi yang meningkat. Oke, one class. Ada lagi yang mau menjawab? Itu slogan. Oke, kita akan review mengenai definisi dulu ya. Iya, Pak. Oh, lupa. Bapak akan sampaikan sebelumnya tujuan pembelajarannya dulu. Iya, Pak. Jadi, di pembelajaran kali ini diharapkan kalian itu bisa menguraikan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih faktor-faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara itu. Kemudian kalian nanti akan menganalisa permasalahan yang ada di pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena setiap negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dan memiliki masalah yang berbeda-beda juga. Jadi diharapkan setelah belajar ini nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tetapkan. Ya, kita review dulu. Tadi pengertian pertumbuhan ekonomi dijawab Lydia apa? Meningkatnya suatu ekonomi di negara, Pak. Oh ya, meningkatkan Meningkatnya suatu pertumbuhan ekonomi di ya. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB. Nah, PDB ini udah dipelajari kan di pelajaran tentang pendapatan. Iya, waktu saya jadi guru Masih fresh kan? Masih fresh. Jadi PDB itu merupakan salah satu variabel yang menunjukkan daripada pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB kepanjangannya apa? Domestic bruto. Kalau bahasa Inggris namanya? GDP. Gross domestic product. Gross domestic product. Ya, masih fresh semuanya. Nah, namun di pertumbuhan ekonomi ini definisinya dikatakan kita lihat bertumbuh atau enggak itu tanpa melihat persentase kenaikan jumlah penduduk. Jadi ini hanya dilihat dari PDB-nya aja. Tidak ada variabel pertumbuhan penduduknya seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai
faktor pertumbuhan ekonomi negara. Sebelum kita masuk ke faktor pertumbuhan ekonomi negara ini, Bapak mau tanya dulu. Siapa sih yang di sini memang benar-benar tertarik ketika membicarakan mengenai keadaan ekonomi negara kita, negara Indonesia? Yang suka buka berita deh, buka berita tentang ekonomi. Eva nggak suka ya? Enggak, Pak. Dia mau ngambil geologi, Pak. Kalau beliau mau balas STT. Bagus. Betul. Yang suka tadi siapa? Ada yang bisa memberikan satu kabar terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi kita saat ini? Ada apa? Nilai rupiah. Bagus. Ada apa dengan nilai rupiah? Turun Turun, Pak. Pak. Jadi 16.000. Jadi sekarang dia Dulunya emang berapa? 15. 14 jadi 16. kembali. Dia berapa persen kalau di berita? 2%. 2%. Iya, Bapak juga baca itu antara sekitar 1 sampai 2%. Juara 1. Iya, berarti rajin ya. Lihat ini rajin membuka-buka berita. Oke. Bapak menjelaskan. Nah, ada 4 faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ada 4 secara sederhananya. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Dan keempat, pertumbuhan penduduk. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Siap? Oke, masuk ke yang pertama. Sumber daya alam. Minta tolong untuk siapa yang masih bisa melihat? Saya Pak. Ini dia, silakan. Sumber daya alam. Ya soalnya PPT Bapak agak kecil ya. Faktor kecil. Faktor produksi atau sumber daya alam merupakan faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jika suatu negara memiliki SDA yang memadai dan kemudian dikelola dengan baik, tentu akan menghasilkan PDB yang tinggi yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ya, terima kasih Lydia udah dibacakan. Nah, di sini dikatakan bahwa negara memiliki SDA yang memadai, terus dikelola dengan baik. Nah, dia bisa menghasilkan PDB yang tinggi. Contohnya apa sih sumber daya alam di Indonesia itu yang cukup terkenal? Yang rempah-rempah. rempah-rempah. Minyak mentah. Andaliman. Banyak sekali ya. Bara. Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat Yang melimpah. tadi aku bilang kan Pak. Iya, itu juga. Karena kalian pasti sudah belajar kan kenapa Belanda sampai datang ke Indonesia dulu? Karena mau mencari rempah-rempah. Itu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat kita maksimalkan di negara kita. Nah, di sini Bapak ada membuat tabel dengan tabel negara dengan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Ini tuh seperti semacam pengetahuan umum yang bisa berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi kita tidak hanya belajar mengenai Indonesia saja, tetapi negara-negara di luar Indonesia juga. Di Australia itu, di Australia itu sumber daya alam yang terkenal di negara tersebut ada uranium, aluminium, batu mulia dan emas. Apa batu mulia? Iya, batu mulia itu ada bagian-bagian Saya punya lain. teman namanya batu mulia. Kayak nama Bapak ya? Mungkin terinspirasi dari ini ya. Karena Bapak dulu yang mulia. mungkin Bapak hampir dilahirkan di Australia. Hampir. Iya. Yang dekat kangguru itu ya Pak? Iya, tapi bukan kanguru yang. Kemudian coba dibaca yang Venezuela. Venezuela itu ada minyak dan gas alam, batu bara dan bauksit. Ya, ada yang tahu bauksit apa? Bau. Bauksit. Ya, bauksit itu salah satu hasil tambang juga ya. Bentuk realnya Bapak juga kurang tahu karena kita nggak pernah beli bauksit kan. Kita ke toko, Bu, beli bauksit. Emang ada, Sir? Ya kan nggak ada makanya Bapak bilang. Kita nggak pernah beli bauksit. Jangan Ntar kita cari sendiri ya bauksit itu apa. Terus yang Brazil bacain dulu.
bibit pisang, alpukat dan kopi. Bibit pisang, alpukat dan Pisang. kopi. Emang di sini gak ada bibit pisang? Ada, tapi mereka tuh banyak gitu banyak. Ini Ah. dia tuh kenapa Mereka banyak? lebih Oh, melimpah. Iya. Brazil Mungkin kan masyarakat kopi nomor satu. Brazil, Iya. dia ini kan kayak kekayaan. Dia tadi kan tambang gitu kan. Kalau ini kan dia pisang, alpukat, kopi itu seperti perkebunan. Nah, hasil alam yang berkaitan dengan sayur atau buah dan tanaman seperti itu. Maksudnya Indra. India. Coba dibaca Patris. Ya. India. India itu ada apa sih? Mineral, titanium, Bapak diturunin Pak. Bapaknya diturunin Pak. Udah. Kelihatan? Teman saya ada namanya India Mulia. Itu. Sebenarnya teman kalian banyak yang mirip ya. Oke, jadi di India itu terkenal dengan mineral, titanium, gamping, intan, dan bauksit. Nah, gamping, Bapak juga sebenarnya kurang tahu gamping. Tapi itu gampang nggak tuh, gampang. Aduh. Kalian ini tuh lucu-lucu semua ya. Ya, walaupun ini udah jam pelajaran terakhir, tadi udah capek belajar, jadi tetap semangat ya. Bapak suka bagus tuh. Yang terakhir nih, Kanada deh. Oh ini Pak. Hampir juga dia Pak. Karena baru ini Mas. Oh, Baru pindah dari Kanada. Bukan kan ada Pak, kan ada. Kan ada. Kan ada saat ini. Akhirnya kan ada. Coba dibaca ya. Kanada. Jadi Kanada. di Kanada itu ada minyak, uranium, gas alam, nikel, timah, batu bara, dan gips. Nah, ini juga Kanada cukup ya. Gas alam itu yang kalau kita Itu kalau kita belajar di kimia H2S. Oh. Jadi tidak itu sulfur Pak, sulfur. Mana ada sultan? Ah, udah, boleh. Kalian lebih Iya. Ya, ada sumbernya di bawah ini. Jadi sebenarnya negara-negara itu pada umumnya pasti punya masing-masing sumber daya alamnya. Nah, bahkan Singapura yang kecil sekalipun pasti memiliki sumber daya alam yang bisa dia kembangkan. Ya, walaupun tidak seperti Indonesia yang punya luas sekali lahan untuk menghasilkan sumber daya alam yang terbaik gitu kan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pas, Pak. pas. Oke? Oke. Let's go. Let's go. Kedua, sumber daya manusia. Dibacakan oleh Theo, tolong. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting karena dalam proses produksi manusia karena dalam proses produksi manusia mempunyai peran sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha yang mengkombinasi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, terima kasih sudah dibacakan. Lain kali diperhatikan ya tanda-tanda bacanya supaya tidak ambisi manusia. Ya. Di faktor yang kedua ini adalah sumber daya manusia. Nah, kita semua yang ada di sini adalah sumber daya Manusia. Nah, nantinya kalian setelah lulus dari SMA ini pasti ada yang memilih untuk bekerja dan pekerjaan Kuliah. Kuliah Pak. Saya mau Di jadi. divisi, ada yang kuliah, ada Saya yang mau jadi konsultan Pak. Iya, divisi itu nanti bakal ini kok bakal Saya mau jadi idol Korea. Direkrut. ya dipresentasikan sama kalian. Oh iya. Nah, sumber daya manusia ini sangat penting. Nah, dikatakan bahwa peran tenaga kerja dan juga sekaligus manusia sebagai pengusahanya itu memiliki peran kombinasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tentu saja kalau kita kasih contoh pabrik nih, pabrik pasti yang bekerja di dalamnya adalah manusia, walaupun ada mesin, tapi tetap pasti menggunakan manusia. Makanya dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat menjadi maksimal apabila sumber daya manusianya itu juga maksimal. Ada pertanyaan? Coba. Dari Bapak ada pertanyaan. Coba dilihat di slide-nya. Ada pernyataan itu. Dilihat di slide-nya. Bapak bacakan. Kenapa banyak warga negara Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri? Tunggu. Padahal di Indonesia tenaga kerja asing tidak sebanyak TKI yang ada di luar negeri. Artinya perbandingan masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia itu jauh
perbandingannya jauh. Coba diskusikan A katakan pada B. Coba AB itu AB. B A B B. Ulang. A B BK. A B. A katakan pada B. Apa? Pendapatnya mengenai ini. Kenapa banyak WNI yang menjadi TKI di luar negeri? Bapak kasih waktu diskusi 2 menit. Jadi di sana juga banyak lapangan pekerjaan. Bentar ya. Udah Pak. Kalau lebih besar kenapa? Karena luar negeri maupun Indonesia. Oke. Tadi kan A sudah sharing. Perhatian. Ya Pak. Tadi kan A sudah sharing kepada B. Sekarang gantian. B katakan pendapatnya kepada A. Silakan. 2 menit. 2 menit tadi sama seperti kau Pak. Karena 1 menit. Indonesia itu tenaga kerja yang harus punya skill. Tapi orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu jadi TKI. Jadi buruh. Iya, mereka Alright, udah Pak. itu sering pacar Pak. Oke. Terima kasih untuk diskusinya. Sekarang Bapak mau dengar satu pendapat dari siapa ya? Yang bersedia aja deh. Lihat Pak. Lihat bersedia? Berbunga-bunga di Coba. Bunga dari samping. Apa? Coba kenapa menurut pendapat Oh. tuh? Kenapa WNI itu banyak bekerja di luar negeri tapi WNA sedikit yang bekerja di Indonesia? Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi gini, Sir. Pak. Bebas. Jadi gini, Pak. Ya. Jadi orang Indonesia itu kan orang-orang yang dibutuhkan oleh perusahaan Indonesia itu orang-orang yang memiliki skill. Ya. Seperti tenaga ahli gitu. Seperti di Freeport, petrokimia, mineral dan segala macamnya. Makanya mereka sering mengimpor tenaga kerja itu dari Cina yang dari Jepang yang ahli-ahli. Sedangkan Indonesia itu kalau mengekspor tenaga kerja itu untuk membantu rumah tangga, setara rumah tangga atau buruh pabrik. Jadi sebenarnya Indonesia itu kenapa ada TKI-nya lumayan banyak karena di Indonesia banyak yang low skill. Karena pendidikannya cuma disuruh menghafal, nggak ada kompetensi yang dikembangkan. Oh. Gitu, Sir. Menarik sekali ya pendapat daripada Rihan itu sepertinya sudah critical thinking. Iya, orang Bapak Jepang suka, nggak Bapak memikirkan itu. Iya. Satu lagi dong dari yang perempuan deh, Catering. yang mau memberikan pendapatnya. Tapi udah les Tami. Pak. Les nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ayo coba berikan jawaban yang wow. Sebenarnya kalau kenapa Indonesia itu banyak mengirimkan TKI ke luar negeri, karena di luar negeri itu sebenarnya mereka tuh butuh tenaga kerja yang banyak tetapi jabatannya nggak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu tinggi. Terus di luar negeri itu kayak banyak lapangan pekerjaan sehingga orang-orang Indonesia tertarik buat ke sana dibandingkan dengan Indonesia yang susah untuk mencari pekerjaan itu. Kayak di luar negeri kan rata-rata orang sibuk. Jadi nggak ada yang sebagai asisten rumah tangga. Nah di Indonesia dari mereka kirimlah TKI ke luar negeri sana. Dan pendapatan di sana tuh lebih besar dibandingkan kalau kita jadi kerja di Indonesia. Menarik sekali ya pendapat dari Tami juga. One clap untuk mereka berdua. Nah, jadi dari dua pendapat teman kalian tadi itu ada kesamaan. Apa? Bapak melihat ada kesamaan, ya, yaitu mengatakan bahwa sumber daya manusia milik Indonesia itu seolah-olah masih berada di bawah kualitas daripada sumber daya manusia dari negara lain. Makanya kenapa banyak
masyarakat Indonesia itu menjadi TKI tetapi pekerjaannya itu hanya sebagai buruh ataupun asisten rumah tangga. Sedangkan tenaga kerja asing di Indonesia itu bahkan sampai manajer, tenaga ahli, memiliki kompetensi khusus seperti itu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa faktor sumber daya manusia itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena apabila suatu negara itu punya manusia-manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi dengan standar itu sudah internasional, pasti mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Nah, kalian nantinya akan menjadi sumber daya manusia yang bekerja di masing-masing tempat kalian bekerja. Nah, makanya itu kalian dari sekarang itu harus belajar dengan maksimal. Supaya apa? Supaya jangan jadi TKI. Bukan jangan jadi TKI sih. Bukan jadi sebatas pekerja di luar negeri itu hanya dengan pekerjaan yang standar. Tapi kalau bisa TKI di luar negeri tetapi dengan jabatan yang bagus, dengan keahlian yang yang mumpuni, dengan skala internasional. Jadi diharapkan nantinya kalian itu sudah bisa menyusun dari sekarang. Kalian pasti sudah punya cita-cita kan? Sudah. Jadi Guru, guru. Pak. Wah, guru semua nih. Iya. DPR. Dari Bapak. Oh, Bapak menginspirasi. Ada yang mau jadi DPR. Iya. Tidak. Salsa mau jadi apa? Ibu DPR. Banget jawab. Kamu ini pintar banget penggombal ya. Catherine mau jadi apa? Idol Korea. Saya pengen. Pak, coba Pak, dia bisa hicu dada dudu Pak. Saya mau jadi akuntan, Pak. Oh, gitu ya. Apa bukan? Silakan. Dia, dia mau ke toilet Pak. Ada yang bercita-cita untuk bekerja itu yang penting nggak di dalam negeri, di luar negeri gitu ada. Saya Pak. Kalau DPR kan pasti di dalam negeri kan. Bisa. Tapi kunjungan ke luar negeri terus. Kok gitu? Yang ini terakhir. Korupsi. Memakai uang negara ya. Ada duit operasional namanya. Oh iya. Udah Bapak belajar. mendukung, Bapak Mendukung mendukung. kan, Pak? Tetapi ya, tetap ya, jangan ditiru yang negatif-negatif yang ada sekarang. Tetap menjadi sumber itu, daya Pak? manusia yang unggul dengan membawa kejujuran, karakter. That's the point. Oke, sampai di sini faktor nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Iya Pak. Enggak Pak. Masa nggak ada? Kayaknya kalian semua cepat nangkap atau gimana nih? Iya Pak, cepat. Soalnya Bapak jelaskannya bagus. Oh, Kita terima kasih langsung udah mengerti. dikasih ke kamera. Oke, kita lanjut ke faktor yang berikutnya. Nah, yang ketiga itu adalah iptek. Coba Patris dibacakan. Semakin tinggi tingkat teknologi yang dikuasai suatu negara akan mempermudah negara yang bersangkutan dengan mengolah SDA yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan teknologi tinggi, proses produksi bisa berjalan lebih cepat, mampu memproduksi lebih banyak dan memakan biaya produksi yang lebih hemat. Ya, terima kasih Pak sudah dibacakan. Nah, iptek itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Coba Bapak mau tanya, ada yang tahu mengenai negara yang sudah menerapkan Jepang. Jepang. iya, Korea Selatan. 5.0? Korea Selatan. Korea Selatan, Iya, Jepang. Cina. Cina. Israel dalam melindungi negaranya. Sir. Kalian tahu itu dari mana? Hah? Valid nggak? Valid. Nah, Bapak akan kasih salah satu contoh. Jadi salah satunya itu Jepang ya tentunya, dan juga di Amerika Serikat. Nah, mereka itu sudah menerapkan industri 5.0 di mana itu sudah yang 4.0 aja udah memakai mesin yang sangat-sangat canggih, teknologi yang canggih, apalagi yang 5.0. Tapi itu cuma klaim, Sir, belum terbukti. Sudah terbukti tahu. Masih 4.0. Ya, nanti kita diskusikan ya. Jadi, Tapi Bang, yang sekarang itu sudah apa tadi Rihan? Lihat bilang berdebat Pak. Berdebat. Berdebat kita Pak. Berdebat itu baik, tetapi jangan sampai menimbulkan Perpecahan. perselisihan. Ya, iptek itu sangat menjadi faktor daripada pertumbuhan ekonomi, karena balik lagi ke definisi tadi kan, pertumbuhan itu dilihat dari PDB-nya. Kalau seluruh industri di suatu negara memiliki teknologi yang maju sehingga menjadikan produksi yang semakin efisien dan juga meminimalisir
biaya produksi, otomatis pertumbuhan ekonomi negara tersebut dapat berkembang dengan pesat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Pas. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Bapak bacakan ya. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin padat penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Nah, di sini tuh diasumsikan kalau pertumbuhan penduduk ini adalah penduduk-penduduk dengan sumber daya manusia yang unggul, seperti berkaitan dengan yang kedua. Nah, walaupun suatu negara itu padat akan penduduk sampai dikatakan berlebihan, tapi kalau seluruh penduduknya itu memiliki kompetensi yang sama, semuanya tidak ketinggalan, pasti bisa membawa negara tersebut menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sampai di sini paham? Selanjutnya, nah, Bapak ada tugas. PR nih, Pak. Tugas di sini. Ini datang Doraemon. Bukan. Tugas pribadi. Pose non PK nih. Pose dong. Memang beda Eva ini. Pose. Dia mau ambil teologi kan setelah lulus, makanya dia tahu kata. Teologi kebenaran roh. Ya. Keluar. Oke. Jadi, Bapak akan jelaskan tugasnya. Perhatikan baik-baik. Di depan kalian melihat gambar. Ikan. Nah, apa? Ikan. Ikan. Lebih tepatnya adalah tulang ikan. Oh iya. Jadi ini namanya, Tulangnya mana? istilahnya adalah fishbone. Fishbone. Oh, iya. Nah, ini akan membantu kalian dalam menulis tugas yang akan Bapak berikan. Kalian kalau mind map sudah tahu kan? Mind map sudah tahu lah ya, udah biasa kan? Nah, di sini tuh kalian akan menggambarkan fishbone-nya dulu. Fishbone dengan bentuk seperti ini. Nanti tulangnya berapa itu tergantung tugasnya. Ya, jadi tugasnya itu adalah, kan tadi Bapak sudah jelaskan 4 faktor. Faktor apa? Ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi. Ulangi lagi, 1. Satu. Dua. Sumber daya manusia. Tiga. Pengetahuan teknologi. 4. Empat. Apa? Penduduk. Ah, 5. 5. Kerjakan tugas. 5 nggak ada ya. Jadi Bapak mau masing-masing daripada kalian menuliskan contoh. Jadi misalnya sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam apa saja yang memang dominan dan cukup menonjol di berita-berita yang kalian pernah bacakan. Jadi nanti kalian akan tulis itu di tulangnya, di tulang ikannya itu. Contohnya nih ya Bapak, contoh SDA. Nah, ini berkaitan dengan Indonesianya ya, SDA. Misalnya Indonesia itu memiliki menjadi pengekspor komoditas coklat atau kayu, Minyak sawit. sawit, seperti itu. Nanti kalian tinggal tulis di cabang-cabang daripada tulang ikannya masing-masing. Bapak akan kasih kebebasan kalian mau pilih yang, jadi 2 aja deh. Jadi kalian akan bikin bebas pilih mau bikin sumber daya manusia atau sumber daya alam. Jadi yang berkaitan, misalnya kalau contoh dari sumber daya manusia ya, misalnya di Indonesia itu katakanlah kan tadi berkaitan dengan pendidikan juga. Pendidikannya kurang merata. Nah, faktor-faktor yang ada di dalamnya kalian tuliskan di masing-masing ujung tulang itu. Kalian akan bebas milih sumber daya alam atau sumber daya manusia. Taruh di kepalanya SDA atau SDM itu. Bapak nggak tentukan berapa, tapi sesuaikan dengan semaksimal mungkin berapa tulang yang bisa kalian susun. Ya, Bapak kasih waktu kita Apa pembagiannya? 7 sampai 10. Kalian bebas pilih Oh, bebas. sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kalau iptek dan pertumbuhan penduduk itu nggak usah dibikin itu dulu, diskors. SDM aja. Aku cari di handphone. Boleh. Biar lebih konkret kan, ada contoh beritanya, silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Semua ada paket kan? Ada wifi kok. Kalau nggak punya, ada hotspot Bapak. Namanya Wi-Fi at free PH. ID. Ya.
Itu punya bapak. Nah, itu punya sekolah. Tapi bapak yang mengolah. Lebih baik ya Pak. SD apa SD SD. SMP. Tapi Faktor-faktor yang mempengaruhi apa? coba tanyakan kepada Eva tugasnya apa. Apa? Apa Pak? Apa? Tulang ikan. Jadi kamu gambar tulang ikan, terus kamu bisa pilih dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, Isinya apa aja itu? isinya apa aja yang berkaitan dengan SDA atau SDM yang ada di Indonesia. Oh, misalnya Seperti itu. pendidikan. Jangan di luar negeri ya, Kenapa Pak? Indonesia aja. Misalnya pendidikan di Indonesia gimana sih? Pendidikan, Kenapa, kemiskinan, Seperti itu. apalagi SDM. Kalian harus menganalisa hubungan daripada faktor-faktor produksi itu dengan pertumbuhan ekonomi kita. Diskriminasi. Faktor produksi, faktor pertumbuhan ekonomi. Riset. Wih, ini kan si hebat tuh. Kalau bisa semakin banyak tulangnya semakin bagus ya. Oh, Ya, kalau gitu 2 ikan aja nih Pak. Di parot. Ya. Oh iya ya. Jangan jangan. dua ikan. SDA. Cipres. SDA apa? Oh, itu Itu yang di desa desa. Ya boleh isi SDA-nya apa saja. Kalau kalian mau lebih konkretnya silakan buka di HP beritanya. Misalnya kayu di Indonesia lagi banyak nih, lagi gencar-gencarnya dijadikan bahan ekspor gitu. Nanti ini akan dikumpul terus jadi ini ya informatif, jadi dimasukin ke portofolio. Tulis namanya Pendidikan besarnya ya Pak. sama Yang Unis. Ini jenisnya berarti ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Panji. Panji. Oh iya, Panji kemana Panji? Sakit Pak. Katanya kena corona Pak. Suspek Ah. dia Pak. Kalian jangan bercanda. Corona. Ntar Bapak hubungin orang tuanya ya. Iya Pak. Bapak pastikan. Iya Pak. Kalian itu harus Dia jaga panas kesehatan. panas demam, panas demam. Pak Di Sosol tengah keadaan sekarang ini. Kita tinggal menunggu keputusan apakah minggu depan itu tetap sekolah atau diliburkan ya. Bapak mau libur Pak? Konteks Ya demi kebaikan kita semua, Demi kesejahteraan. mari kita lakukan tindakan preventif. Bapak juga akan mengencourage kalian supaya menerapkan. itu apa Pak? Pak, Bapak senang nggak Pak? Ya. Senang nggak kalau misalnya nggak Ya, aku suka nggak banget. masuk? Tapi aku Gimana Lydia? Bapak senang nggak kalau misalnya diliburkan? Sebenarnya Bapak sedih nggak bisa ketemu sama kalian. Kita nggak bisa belajar kayak gini kan. Iya Pak. Terus nanti bakal banyak materi yang ketinggalan. Tuh, nanti sumber daya manusianya nggak berkualitas kalau nggak Nah, Kan bisa sangat online. relate. kurang efektif. Ya, kita nanti coba. Bapak juga sedang belajar nih bagaimana melakukan pembelajaran online. Di tempat Bapak udah ada corona belum Pak? Sejauh ini sih Bapak belum dengar kabar ya. Iya. Soalnya kemarin kata yang aku nonton tuh ya Pak, ada orang yang pernah bertemu corona loh. Bertemu? Iya, Bertatap muka. katanya. Memangnya corona itu individu atau seperti apa? Bisa ditemui. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ya Pak. Ini si lihat ke toiletnya lama ya? Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan ke Bapak atau menemukan berita yang membingungkan dengan istilah-istilah yang mungkin kalian nggak ngerti, tanyakan ke Bapak ya. Ya Pak. Kita sekolah nggak ada mejanya. Jadi Bapak usulkan ke ruang perasaan. Kita biasanya pakai tab Pak.
Pak. Bapak mau Ya. ngejokes ya. Tahan dulu ya. Oke, Udah Pak. sudah. Baterai sudah. Almost done. Oke, silakan ditulis, jangan lupa ya ditulis. Kumpulin, tapi tolong dikumpulin. Ini dia bernilai nggak sih Pak? Oh iya, kan. Nah, tadi udah dibilang. Ke portofolio. Kumpul sur. Ya, Jangan saya di toilet tadi. Oh, kamu sampai bisa ada inspirasi ya di kamar mandi. Ya, ya, ya. ya sangat menarik ya ini Bapak lihat SDA, SDM. Wah, ada blok-bloknya. Ya ini ada yang bikin tulangnya cukup banyak. Selanjutnya nggak ada. Oke, Bapak asumsikan. Sebelumnya Bapak tanya dulu deh, masih ada yang bingung atau ada pertanyaan? Tidak ya? Bapak asumsikan mengenai faktor ini sudah cukup jelas. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi dapat terhambat apabila terjadi masalah dalam keempat faktor tersebut. Nah, kita lihat masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bapak di sini ada munculin 4 ya. Yang pertama itu kekalahan daya saing terhadap produk asing. Kedua, impor menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kemiskinan yang cukup tinggi. Dan keempat, tidak siap menghadapi revolusi industri. Nah, jadi mengenai masalah ekonomi ini, Bapak mau kalian bisa menganalisa sendiri. Jadi Bapak akan memberikan tugas yang mengasah critical thinking kalian melalui kerja berpasangan. Sudah tahu pasangannya siapa? Sudah. Coba. Sudah pasti itu. Bapak akan hitung 1 sampai 4. Silakan. 1. 1, 2, 3, 4. 4. Kalau boleh gitu lihat. Ayo. Ulang. Ulang Pak. Ayo Pak, udah Pak. Ulang ya. Itu Pak. Dari Lydia. Saya ngambil P ya. Catherine. Soalnya juga tadi mama saya telepon soalnya. Enggak, ke BP itu. Ayo dari Lydia. 1. Enggak, saya dan sama 1. Obat. 2. Kalian ini. Oh, mereka ini. Ada sih Pak. Ya udah, Bapak yang ngatur. Ya, ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di depan sudah ada urutannya ya. Jadi tugas kalian adalah mempresentasikan pada pertemuan berikutnya mengenai masalah ini dengan kaitannya terhadap faktor pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah kita pelajari. Nah, contoh, Bapak kasih contoh. Kekalahan daya saing terhadap produk asing. Nah, di sini berbicara mengenai produk. Nah, bagaimana masalah ini bisa timbul? Kalian cari tahu alasannya kenapa. Ada masalah apa dengan produk kita makanya bisa kalah saing dengan produk asing, dan cari tahu korelasinya dengan keempat faktor tadi. Misalnya produk, apakah karena sumber daya manusianya yang tidak bagus sehingga produknya tidak bisa bersaing. Nah, itu kalian analisa beserta faktanya. Faktanya itu kalian cari di berita. Jadi kalian nggak asal kasih statement sumber daya manusia Indonesia buruk. Tahu dari mana? Nah, lampirin sumbernya, beritanya ada di mana. Jadi kalian nanti akan presentasi berpasangan di depan mengenai masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia ini dan kaitannya dengan faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian bisa lihat apakah setiap masalah ini ada kaitannya dengan keempat faktor produksi tersebut atau hanya ada satu atau hanya ada dua. Itu kalian bisa bebas menganalisa sendiri bersama pasangan kalian. Nah, Bapak harap pada pertemuan berikutnya itu kita sudah bisa langsung presentasi sebelum lanjut ke materi berikutnya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sudah. Ya, jadi kelompok 1 tadi Lydia, topiknya adalah
kekalahan daya saing terhadap produk asing. Siap, Pak. Kelompoknya Rihat, impor menghambat pertumbuhan ekonomi. Kelompoknya Patris, kemiskinannya cukup tinggi. Dan terakhir, kelompoknya Catherine itu tidak siap menghadapi revolusi industri. Oke? Ya, Pak. Siap untuk presentasi minggu depan? Bapak harap kalian bisa bekerja sama dengan pasangan kalian dengan baik ya. Jangan ada Nanti cinlok, Pak. ya jangan ada cinlok karena cinlok itu ya kalau ada perbedaan pendapat itu kalian harus bisa mengejas ya supaya tidak sampai terjadi perselisihan tetapi kalian menemukan satu kesepakatan bersama. Ini itu melatih afektif kalian di bidang kerjasama. Oke, Bapak asumsikan semuanya sudah paham tugasnya? Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak kan kasih tahu karena kita ini sekolah Kristen. Oh Iya kan? iya. Ini negeri, Pak. Masyarakat. Kalian jangan bercanda ini. Kristen. Kalian kok bisa sih masuk sini? Nah, seperti kita sudah sering misalnya kan mendengarkan kalian belum mendengarkan ayat ini. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kota Kesejahteraan. kota di mana kamu berbuang. Nah, artinya di sini itu adalah kita sebagai murid-murid Kristus memandang pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Nah, kita harus peduli dengan negara kita, negara Indonesia. Makanya Bapak tidak membahas negara Kanada, Singapura gitu kan. Karena kita tinggal di Indonesia. Kita harus bangga dengan Indonesia. Indonesia. Hidup Indonesia. And Jadi ini ya. Oke. Di sini tuh kita sebagai murid-murid Kristus harus menjadi pembawa damai bagi negara kita. Harus mengusahakan kesejahteraan melalui apa? Nah, untuk posisi kalian sekarang sebagai anak sekolah, ya belajar bagaimana nantinya kalau kalian sudah bekerja dapat menerapkan hal-hal yang baik yang bisa mensejahterakan negara kita tercinta ini seperti itu. Amin. Amin. Ya. Bapak akan akhiri kelas kita, tapi kita akan review sebelum kita. Jadi supaya dapat nggak hanya sekedar hafal, tetapi bisa menempel. Kan di Alkitab juga dikatakan supaya diajarkan berulang-ulang, gitu kan? Di mana itu, Bapak Pak? akan tes. Ulangan. Tes. Kan ulang-ulang. Sebutkan 4 faktor pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sumber Sumber daya daya alam. Yang keras. 1. SDM. Pertumbuhan penduduk. Nah, ya, jadi sebenarnya materi yang kita pelajari hari ini tuh singkat, tapi Bapak pengen itu kalian lebih memahami secara aplikatifnya nanti seperti apa. Makanya Bapak berikan tugas untuk menganalisa seperti itu ya. Nah, mungkin tidak akan banyak soal keluar di ujian juga mengenai ini. Yang penting kalian paham dalam dunia nyata itu dia seperti apa penerapannya. Itu aja yang pengen Bapak kalian capai dari Bapak. Sebelum kita tutup, Bapak mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat antusias, sangat semangat, dan Bapak suka itu pertahankan walaupun di jam-jam terakhir itu jangan sampai tunjukkan wajah-wajah ngantuk seperti itu ya. Tidak ada singgungan, Bapaknya halus. Yang penting udah satu kelompok. Karena Bapak sendiri nggak suka menegur-negur kalian, karena kalian itu udah SMA, udah SMP lagi kan, udah bukan anak-anak lagi, sebentar lagi sudah akan terjun ke dunia yang sebenarnya. Jadi dari sekarang itu kalian harus dilengkapi, dibimbing akademiknya. Oke? Siap? Udah nggak sabar pengen pulang? Yang malapan. Yang nggak sabar silakan mimpin doa. Lihat, coba. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas internet micro teaching. Berkati dia. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Ternyata selesai. Besok kami ya, besok jangan lupa guys. Ayo.